Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Didit lagi. Insya Allah Didit akan lanjutkan Didit Jurnal. Kemarin adalah yang pertama dan insya Allah hari ini adalah yang kedua. Cuma karena ini masih hangat, jadi tadinya mau bahas masalah farmasi dulu, cuma gak apa-apa lah, agak nyeleweng dikit. Aku akan bahas tentang pengalamanku ikut Zoom meeting sama Ustadz. Jadi saya punya komunitas namanya Shirot Foundation. Nah, komunitas ini bergerak dalam, bukan komunitas ya, tapi lebih ke yayasan sih. Nah, dalam yayasan Shirot ini ada Sohi Inisiatif yang bergerak dalam upaya penyehatan masyarakat melalui 3 pilar kesehatan, yaitu kesehatan jasad, ruh, dan akal atau jiwa. Oke, jadi mengenai Sohi ini sendiri sedang mengadakan kegiatan naratif saat itu. Nah, aku sebagai ibaratnya CEO-nya lah, termasuk yang organizing, pikir melihat Facebook gitu, kok ada ini bangunlah hidupmu dari dulu beberapa bulan yang lalu tuh kayak, wah ini keren komunitasnya, tapi bagaimana cara gabungnya gitu. Nah, sampai pada akhirnya saya ketemu Ustadz. Maksudnya dari mana awalnya? Dari Instagram. Jadi, aku cari Instagram dari Bangunlah Hidupmu itu, terus akhirnya sampai-sampai saya akhirnya tahu Instagram Ustadznya. Tapi saya nggak sengaja waktu itu pencet tombol pesan, kalau nggak pesan kontak apa gitu ke nomornya Ustadz via akun Instagram officialnya Shape Your Life. Di situ aku nggak tahu itu Ustadz, maka aku save menjadi Shape Your Life PIC. Ternyata ketika dicek, lah ini Ustadz. Dia membalas-balas, lama-kelamaan saya tahu bahwa ini adalah Ustadz Ahmed El-Rizi dari Dubai. Bisa dicek nanti channelnya, insya Allah saya akan memberikan rekomendasi channel, jadi teman-teman bisa subscribe channel beliau juga. Beliau juga termasuk Ustadz yang udah banyak berkecimpung di dunia broadcasting juga gitu. Sudah sering muncul di program-program di Dubai sana. Oke, mengenai Dubai dan Ustadz ya. Jadi aku minta kerjasama dan ternyata alhamdulillah oke, di ACC, dan itu merupakan suatu hal yang wah nggak nyangka gitu loh, kok bisa begini gitu. Sampai akhirnya mulai diskusi, kita bikin grup. Nah, sebelum bikin grup kita Zoom meeting dulu. Jadi kita meeting sama ustadznya. Kita meeting sama ustadznya dan sama interpreter satu orang namanya Mas Latif, Abdul Latif Sukian. Nah, kita ngobrol-ngobrol lalu kita sepakati tanggal 9 Mei jam 9 pagi waktu Dubai atau jam 12 siang waktu Indonesia. Dan ya Allah, saya juga bingung karena tanggal 9 itu harusnya ini ya, uji potensi saat itu. Tapi qadarullah uji potensinya diundur sampai tanggal 20. Jadi yang tadinya pusing mikirin aduh ini gimana nih, ini acara harus jalan dan kita harus belajar gitu. Harus bagi waktu. Ternyata Allah kasih kemudahan, tanggal 9 acara bisa jalan. Nah, sembari kerjasama sama ustadznya, ngobrol-ngobrol-ngobrol di ACC, wah ternyata ustadz ini baik sekali, memberikan banyak tawaran. Bahkan tawaran yang saya tidak mau itu ditawarin gitu, yang saya tidak pernah pikir. Di situ saya melihat bahwa ternyata ketika kita bisa berbicara baik dengan orang, orang tuh bisa memberikan kepercayaan dengan kita. Jangan, jadi ketika misalnya orang itu udah percaya sama kita, ya kita harus menjaga kepercayaan itu, jangan sampai kepercayaan itu rusak. Mungkin karena ulah kita sendiri. Tapi bagaimana kalau kepercayaan itu udah rusak? Nah, kepercayaan yang udah rusak hanya bisa diperbaiki dengan itikat baik teman-teman dan bukti. Ketika teman-teman bisa memberikan bukti bahwa teman-teman sebenarnya bisa dipercaya lagi, itu cuma hanya kesalahan-kesalahan kecil saja, maka teman-teman harus berani membuktikan, berusaha meyakinkan. Kalau kita biarkan saja ya orang akan tetap nggak percaya. Ini untuk orang-orang terdekat ya, tapi kalau untuk orang lain ya emang nggak aja, silahkan mau percaya mau tidak, karena bukan urusan kita.
Oke, balik ke Ustadz tadi. Bisa berhasil kerjasama, akhirnya jalanlah Zoom meeting dengan segala macam kendala juga, karena Zoom juga problematikanya banyak beberapa peserta yang kesulitan login. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ada beberapa peserta yang stay juga sambil menikmati dan mempelajari pembelajaran dari Ustadz dari awal sampai akhir. Walaupun beberapa kali sempat terputus karena kan Zoom itu cuma hanya waktunya 40 menit. Saya pikir kemarin pas bikin Zoom ada yang sempat bisa di unlimited kan, tapi ternyata tidak gitu. Jadi itu adalah hal yang mesti diperhatikan juga. Cuma ya terlihat mungkin kurang begitu sempurna ya kegiatan kemarin. Tapi alhamdulillah sejauh ini dari tanggapan dari Ustadznya juga sangat baik sekali gitu. Dan dari Ustadz ini saya banyak belajar hal-hal baru, seperti misalnya ketika saya dikasih sertifikat dan harus menulis dan mengetik dengan bahasa Arab, dan itu adalah tantangan baru bagi saya. Jadi saya harus belajar lagi bahasa Arab, saya harus belajar mengkonversikan nama ke bahasa Arab, bagaimana cara membuat nama yang sesuai dengan konsonannya, sesuai dengan pembacaan, sesuai dengan maknanya, makna asli Arabnya bagaimana gitu. Maka itu adalah pembelajaran baru bagi saya. Apa lagi ya? Jalan ya alhamdulillah sukses, walaupun ya itu banyak kendala-kendala. Cuma ya perasaan saya, ini saya sharing nih perasaan saya selama ikut meeting bersama Shape Your Life Foundation-nya Ustadz Ahmad Arisi dan Mas Latif. Itu saya tuh tidak pernah menyangka gitu loh. Kayak tidak pernah saya menyangka bahwa saya bisa kerjasama sama rekan-rekan dari Shape Your Life gitu. Hanya cuma iseng, tapi akhirnya bisa jadi kerjasama yang serius, yang bisa insya Allah bisa bertumbuh seiring berjalannya waktu gitu. Dan ini membuat saya sadar banyak hal juga mengenai bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang. Bukan hanya sekedar kita hanya mementingkan skill kita sendiri, karena manusia itu makhluk sosial. Manusia itu kodratnya memang berkolaborasi, karena tidak semua manusia itu sama, tidak semua manusia punya peran yang sama. Manusia mungkin ada perannya yang di A, ada perannya di B, ada perannya di C. Oleh karena itu tidak bisa kita samakan peran kita. Maksudnya gini, kita berusaha semaksimal mungkin di peran kita. Terus kita lihat orang lain sukses, terus kayak wah, orang lain sukses, kenapa saya enggak gitu. Padahal kita mungkin untuk perannya dia mungkin kita nggak sukses, tapi mungkin Allah sudah menyiapkan tempat teman-teman untuk berperan, mungkin tanpa teman-teman sadari. Yang mungkin teman-teman itu ya ibaratnya ya mungkin itu adalah dunia yang teman-teman jauhi, yang teman-teman nggak terima. Mungkin disitulah tempat teman-teman berkreasi yang sebenarnya. Jadi jangan sampai di mana ya kalau diomongnya, jangan dijauhi lah. Jangan pernah lari dari kenyataan, karena mau bagaimanapun kenyataan itu akan menghadapi kita, dan kita akan menghadapi kenyataan tersebut. Yang ada kita harus hadapi apapun yang terjadi. We need to carry on, we need to accept and understand that life goes on. Hidup itu jalan terus. Walaupun dalam kondisi PSBB Corona ini kita harus tetap jalan, kuliah harus tetap maksimal, pengerjaan tugas harus maksimal gitu. Semalas-malasnya kita, hidup harus tetap jalan. Jangan sampai bikin alasan atau misalnya kayak kita melemahkan diri kita sendiri. Kita harus tetap kuat walaupun masa-masa kritis seperti ini. Jadi banyak yang saya dapat selama sharing sama Ustadz. So syukron kasiron Ustadz for your sharing in our community. Di situ saya banyak merasa oh gini ya. Saya baru mengerti beberapa
pemahaman mengenai kehidupan yang saya lihat dari orang-orang yang even orang asing ke saya gitu. Begitu. Terus gimana cara bikin sharing seperti itu ketemu sama orang luar? Ya untung-untungan sih. Kalau misalnya teman-teman mau bikin sharing ya teman-teman harus bangun rapport yang baik. Ketika berkomunikasi pastikan komunikasi yang baik. Kalau bisa gunakan bahasa Inggris. Makanya harus belajar bahasa Inggris. Lalu pokoknya gimana caranya? Kalaupun kita bisa berbahasa mereka, berbahasalah mereka. Kayak misalnya kita pengen ngobrol sama orang Jepang nih. Kita bisanya bahasa Inggris. Usahakan belajar bahasa Jepang juga. Jadi kita bisa ngobrol sama mereka pakai bahasa Jepang. Which is mereka akan lebih hargain kita. Dan itu sudah saya lakukan berkali-kali. Makanya alhamdulillah saya punya beberapa teman dari pihak entertainment juga. Via Twitter beberapa ada yang follow. Terutama ada beberapa seperti Shimamiya Sensei. Dulu sempat kontak sama salah satu artis lurir yang manajerialnya dipegang sama ini Yaginuma Senpai dan lain-lain. So beberapa dunia Jepang sudah saya tekuni walaupun sekarang nggak terlalu lagi gitu karena fokus dengan realita. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi mungkin beberapa kali ini videonya memang tanpa filter, cuma dikasih cahaya aja, jadi semoga ini biar kualitas kameranya jadi lebih bagus gitu. Jika teman-teman melihat video ini bermanfaat, boleh like, lalu bagikan. Semoga bisa teman-teman mendapat pahala juga dari informasi yang didapat. Semoga teman-teman mendapatkan ibaratnya mungkin hikmah dari apa yang saya alami gitu. Karena hikmah tuh Allah yang memberikan semacam inspirasi buat teman-teman untuk mengambil hikmah dari setiap kisah-kisah orang. Dan subscribe. Jadi teman-teman pantengin terus channel saya, insya Allah bismillah saya akan berikan postingan yang bermanfaat, yang bisa membantu teman-teman untuk bisa hidup ke depannya, terutama bagi teman-teman calon apoteker, karena itu dunia saya ya. Jadi saya akan banyak cerita tentang apoteker di channel saya. Paling itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.